Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk pembahasan hari ini yaitu kita akan melanjutkan soal penilaian akhir semester kelas 7 mata pelajaran IPS. Ini adalah bagian 2. Soal nomor 11. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Pengertian dari potensi lestari adalah titik-titik. A. Potensi penangkapan ikan yang memungkinkan bagi nelayan untuk menangkap ikan secara besar-besaran. B. Potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang dianggap tidak mengurangi populasi ikan. C. Indonesia memiliki potensi jumlah ikan yang paling besar dibanding negara lain. D. Indonesia memiliki potensi keselamatan paling baik dari praktik pencurian ikan atau illegal fishing dibandingkan dengan negara lain. Ini yang ditanyakan adalah bahwasanya Laut Indonesia itu memiliki angka potensi lestari yang sangat besar, yaitu sekitar 6,4 juta ton per tahun. Nah, pengertian dari potensi lestari ini apa? Ya, jadi potensi lestari ini bahwasanya Indonesia itu memiliki potensi keselamatan paling baik dari praktik pencurian ilegal fishing dibandingkan dengan negara lain. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 12. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah adat di Kalimantan Timur dikenal dengan nama titik-titik. A. Lamin, B. Banjar, C. Hanoi, D. Masalaki. Jawaban yang tepat adalah, jadi rumah adat yang ada di Kalimantan Timur itu disebut juga dengan sebutan rumah adat Lamin. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 13. Ikan laut menjadi salah satu produk pangan yang paling banyak dikonsumsi manusia. Dengan jumlah yang banyak, nutrisi yang dihasilkan dan mudah untuk didapatkan membuat ikan laut menjadi konsumsi umum masyarakat. Jenis ikan yang banyak ditemukan pada kedalaman laut 75 meter adalah titik-titik. A. Ikan pelagis kecil, B. Ikan pelagis besar, C. Cakalang, D. Ikan tuna. Jawaban yang tepat adalah, jadi yang ditanyakan di soal ini adalah jenis ikan yang banyak ditemukan pada kedalaman laut 75 meter adalah jenis ikan. Ya, jawabannya adalah ikan pelagis kecil. Jadi jenis ikan pelagis kecil ini sering ditemukan atau banyak ditemukan pada kedalaman laut sekitar 75 meter. Soal berikutnya nomor 14. Tanah merupakan benda yang terdapat di alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan penyucian yang terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara akan habis karena mengalami pelapukan, sehingga yang tertinggal adalah mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Contoh dari tanah muda adalah titik-titik. A. Andasol, B. Latasol, C. Grumosol, D. Podsolik. Jawaban yang tepat adalah contoh dari tanah muda itu adalah latasol. Jawabannya adalah yang B. Nah, tanah latasol merupakan tanah muda sehingga batuan induknya sangat dangkal, yaitu sekitar 45 cm ya. Nah, banyak tersebar di daerah pegunungan Kapur Jawa Tengah ya, pegunungan Kapur Jateng di Jawa Tengah, terus juga di Madura, Nusa Tenggara, dan Maluku Selatan. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan manusia disebut titik. A. Mitigasi, B. Konservasi, C. Rehabilitasi, D. Pembangunan. Jawaban yang tepat adalah yang mendukung peningkatan kesejahteraan manusia itu disebut juga dengan konservasi. Jawabannya adalah yang B. Nah,
Konservasi ini merupakan usaha perlindungan SDA hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan manusia, gitu ya. Soal berikutnya nomor 16. Berbagai keberagaman tersebut melahirkan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya tersebut beraneka ragam seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Berikut ini yang termasuk faktor penyebab keanekaragaman budaya Indonesia adalah titik-titik. A. Lingkungan geografi, B. Persamaan ras, C. Kesenian yang sama, D. Budaya yang sama. Jawaban yang tepat adalah ya, faktor penyebab keberagaman budaya Indonesia itu adalah lingkungan geografi. Jawabannya adalah yang A. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan keanekaragaman budaya Indonesia itu adalah lingkungan geografi yang berbeda ya. Lingkungan geografi yang berbeda. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 17. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ, misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain mudah dilakukan pada daerah titik-titik. A. Dataran tinggi, B. Pegunungan, C. Perbukitan, D. Dataran rendah. Ini yang ditanyakan adalah terkait dengan penduduk, di mana pertanyaannya itu adalah pergerakan penduduk itu yang mudah dilakukan itu pada daerah mana? Apakah dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, dataran rendah? Jelas di sini adalah dataran rendah. Jadi dataran rendah ini merupakan hal yang mudah dilakukan atau pergerakan yang mudah dilakukan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain mudah dilakukan pada daerah dataran rendah. Berbeda dengan perbukitan, pegunungan, dan juga dataran tinggi. Ini pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Baik, soal berikutnya nomor 18. Daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona atau area yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dalam peta ditunjukkan dengan simbol warna titik-titik. A. Merah, B. Hijau, C. Kuning, D. Coklat. Jawaban yang tepat adalah ya, ditunjukkan dengan warna ya, simbol warna hijau. Jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Berikut yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B adalah titik-titik. A. Emas, B. Biji besi, C. Perak, D. Aluminium. Jawaban yang tepat adalah ya, aluminium, di mana bahan galian golongan A yaitu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Misalnya golongan A itu adalah minyak bumi. Ya, golongan A itu adalah minyak bumi, terus juga batu bara, tembaga, biji besi dan nikel. Sementara yang termasuk ke dalam bahan galian golongan B itu adalah tambang. Ya, ini golongan B, tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Misalnya adalah emas, terus perak, berelang dan mangan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang tidak termasuk ke dalam bahan galian golongan A dan juga golongan B adalah aluminium. Selanjutnya adalah soal nomor 20. Ibu Indah akan menjual hasil pertanian ke wilayah B. Jemputan penghubung antar kedua wilayah sudah terputus sehingga Ibu Indah berpindah haluan ke wilayah C. Permasalahan tersebut dikenal sebagai titik-titik. A. Kesempatan antara, B. Keterhubungan, C. Kemudahan penyaluran, D. Saling melengkapi.
jawaban yang tepat adalah ini adalah yang C, yaitu kemudahan penyaluran. Jawabannya adalah yang C. Jadi interaksi ruang dalam permasalahan soal tersebut itu mengacu pada prinsip keadilan yang dapat dipindahkan, ya. Baik, untuk pembahasannya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti dibuatkan video selanjutnya, yaitu di bagian 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.